Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Yance dalam Saat Teduh online Pelekat PA GPIB Jemaat Horeb. Adik-adik, Mama Papa dan kita semua yang Tuhan kasihi, sebelum kita memulai Saat Teduh kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sukacita, berkat, dan anugerah Tuhan boleh kami terima hingga saat ini. Saat ini kami ingin bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Berikan kepada kami hikmat pengertian agar setiap kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga kami juga dapat melakukan firman itu sebagai bentuk bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai dengan 17 berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak-anak manusia, penduduk Yerusalem berkata tentang saudara-saudaramu, ya, saudara-saudaramu, kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel seluruhnya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kamilah tanah ini diberikan sebagai milik. Sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membuang mereka jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, aku menjadi tempat kudus sementara bagi mereka di negeri-negeri kemana mereka pergi. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu terserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Mama, Papa, dan kita semua yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini melalui Yehezkiel pasal 11 ayat 14 sampai dengan 17 sangat begitu jelas mau mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada apapun yang dapat disembunyikan dari Tuhan Allah. Dia tahu apa yang dilakukan dan dia tahu apa yang dikatakan oleh setiap anak-anaknya. Bahkan apa yang dipikirkan di dalam pikiran maupun ada yang dalam hati, Tuhan tahu itu semua. Berarti di sini dengan tegas mau mengatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat disembunyikan dari Tuhan Allah. Baik itu mau perbuatan-perbuatan baik, bahkan perbuatan jahat sekalipun. Baik itu perkataan-perkataan baik maupun itu perkataan-perkataan yang tidak baik. Allah tahu. Maka dari itu, sebagai orang Kristen, tidak salah ketika kita mengimani dan meyakini bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Yang menjadi pertanyaannya buat kita, apakah Tuhan Allah akan berdiam ketika melihat anak-anaknya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, melakukan tindakan-tindakan jahat, melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, anak-anaknya bandel, anak-anaknya nakal, apakah Tuhan Allah akan berdiam? Tentu jawabannya tidak. Pasti Tuhan Allah akan menegur, bahkan Tuhan Allah akan menghukum setiap anak-anaknya yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan menyakiti orang lain. Perlu diingat bersama bahwa Allah menghukum bangsa Israel, bangsa yang merupakan pilihan Allah. Bukanlah sebuah tindakan karena Allah tidak mengasihi umatnya. Bukanlah sebuah tindakan karena Allah tidak mengasihi bangsa Israel. Allah menghukum bangsa Israel
Karena lagi-lagi Allah melihat dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilakukan bangsa Israel yang mendukakan hati Tuhan. Sehingga melalui hukuman-hukuman yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel, Tuhan Allah mau mereka menyadari diri, mereka mau mengkoreksi diri, sehingga pada akhirnya mereka mau bertobat dan mau memperbaharui diri dan hidup mereka. Tuhan Allah menjanjikan pemulihan bagi bangsa Israel. Adik-adik, mama, papa, dan kita semua yang diberkati Tuhan. Di ayat yang ke-16, kita bisa bersama-sama melihat bagaimana Allah yang penuh kasih itu, Allah yang setia itu, lagi-lagi tetap menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel dalam penghukuman, dalam pembuangan. Allah tidak meninggalkan sekali-kali anak-anaknya. Berarti hari ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk sama-sama mensyukuri karena kita memiliki Allah yang luar biasa setia, yang selalu ada dalam kehidupan kita baik suka maupun duka. Jika kita berbuat nakal, harus ditegur atau mungkin dapat diberi hukuman. Siapa yang biasa menegur? Atau siapa yang biasa menghukum kita jika kita berbuat nakal? Pasti mama papa, orang lain, bisa seperti bapak ataupun ibu guru. Kita harus melihat teguran dan hukuman yang kita terima ketika kita melakukan kesalahan. Itu semua diberikan supaya kita tahu bahwa kita telah berbuat jahat, kita telah berbuat nakal, dan kita mau memperbarui dan memperbaiki diri dari setiap hukuman, dari setiap teguran yang kita terima. Sama halnya dengan apa yang dilakukan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Tuhan Allah mau juga untuk kita dapat hidup lebih baik dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Sebentar banyak hal yang akan kami lakukan. Biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu memberkati kami, sehingga semua yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.